warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak saudara sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke mushola Nur ini dalam rangka untuk menjalankan sholat isya dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan ngaji atau membaca tafsir Al-Muyassar. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamah. Dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang tafsir surat At-Tariq, ya. Sesuai dengan namanya, terambil dari ayat pertama, yaitu dari kata-kata At-Tariq was-sama'i wat-Tariq. Maka ayat ini dikenal dengan surat At-Tariq. Dilihat dari sisi panjang pendeknya, karena ini adalah ayat yang pendek, biasanya termasuk surat apa? Makkiyah, yang pernah saya sampaikan. Jadi surat yang pendek-pendek itu biasanya Makkiyah. Makkiyah itu artinya Nabi saat itu masih berada di kota Mekah di saat ayat ini turun, ya. Jadi artinya adalah memang masih masa periode perjuangan dakwah, ya, periode perjuangan dakwah, sehingga isi kandungannya itu biasanya adalah masalah keyakinan, masalah kepercayaan, sehingga ini bisa menguatkan insya Allah keimanan kepercayaan kita, utamanya adalah dengan kita mengkaji daripada ayat-ayat ini. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, terdiri dari 17 ayat, ya, kita harapkan semalam ini cukup gitu, tapi kalau nggak cukup ya nanti kita bahas 2 kali pertemuan. Yang jelas Bapak saudara Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari segi maknanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sama'i wat-Tariq. Ini adalah ayat yang diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama, yang artinya adalah langit. Jadi kalau Allah bersumpah yaitu dengan makhluknya, itu biasanya menurut ahli tafsir bahwa makhluk tersebut memang mempunyai apa istilahnya penting sekali dalam kehidupan umat manusia khususnya, atau makhluk hidup ini. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh, ya. Tapi kalau diri kita sebagai manusia umat Rasulullah ini, kalau bersumpah harus atas nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bersumpah dengan makhluknya Allah taala. Baik, kita maknai perkata bersama dan demi langit, dan yang datang di malam hari. Sebenarnya kalimat At-Tariq itu dari segi bahasa itu adalah sesuatu yang apa namanya mengetuk, ya, menggedor gitu, ya, menggedor pintu. Tapi ini dimaknai sebuah bintang yang di langit itu, ya, yang senantiasa punya energi mengetuk, ya, pintu itu. Makanya ada kemarin sempat beredar, ya, ada apa namanya seorang astronot itu ketika sampai di angkasa luar, malah dari Cina ya nggak salah. Kemudian pesawatnya ini terasa seolah-olah apa? Ya terasa diketuk pintunya itu. Ya. Setelah diteliti ternyata berasal dari sebuah bintang gitu, ya, dan memang tepat sekali ayat ini gitu, ya. Tapi karena mereka para ilmuwan belum mengenal kitab suci Al-Quran, ya, jadi terutama yang dari analisa NASA dari Amerika itu pun juga mengatakan itu adalah hanya efek pesawat saja yang begitu, ya. Tapi kalau kita orang beriman meyakini tentang ayat ini bahwa Allah menegaskan dengan kalimatnya bersama dan demi langit, At-Tariq, dan demi
bintang yang selalu menutup, itu dari kosakatanya. Tapi kalau mana umumnya dikatakan dan yang datang di malam hari. Nah, yang datang di malam hari itu kan diantaranya ya bintang gemintang itu. Kemudian wama adraka matarik. Wama adraka matarik artinya adalah dan apakah kamu tahu matarik apa itu yang datang di malam hari? Ya, jadi di sini dikatakan dalam tafsirnya adalah aqsamallahu subhanahu bis-sama'i wan najmi alladhi yaqrubu lailan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, aqsamallahu, Allah telah bersumpah subhanahu wa suci Allah taala bis-sama'i dengan langit, wan najmi dan bintang, alladzi yatruku lailan yang datang di malam hari. Wa ma adraka ma 'idzamu hadzal najmi. Wa ma adraka dan tidaklah engkau tahu, ya tahukah engkau apa yang dimaksud daripada sesuatu yang besar yaitu bintang tadi? Yaitu di sini dikatakan bahwa an-najmu tsaqib. Ya, bintang itu adalah as-tsaqib. An-najmu bintang itu as-tsaqib di situ diartikan kalau terjemahan bahasanya adalah yang menembus. Jadi cahayanya itu menembus ya, kemana-mana. Yaitu di dalam bahasa dikatakan huwa an-najmul mudhi'ul mutahajjib, yaitu bintang yang sinarnya menembus ya di cakrawala, di angkasa raya itu. Baik, inilah jadi begitu indahnya Al-Quran sehingga kalimat ya dalam rangka untuk mengenalkan, kalau dulu adalah mengenalkan ke orang-orang Arab, orang Mekah, orang Jahiliyah. Jadi Allah memberikan penjelasan ini agar manusia berpikir, utamanya adalah orang Arab Jahiliyah, ya, bahwa demi langit ya, dan demi sesuatu yang datang di malam hari yaitu bintang tadi. Tahukah engkau apa itu bintang itu? Yaitu an-najmu tsaqib, bintang yang sinarnya itu cemerlang yang menembus di cakrawala. Inti poinnya adalah ayat berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, in tidak kullu nafsin, setiap jiwa manusia, lama melainkan 'alaiha atasnya adalah hafidh, penjaga. Jadi in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh, dan tidaklah setiap jiwa, setiap manusia itu melainkan atas jiwa tersebut itu hafidh, ada yang menjaganya. Ini bisa dimaknai yang dimaksud menjaga di sini adalah ada malaikat yang menjaga di antara kita ini ya, yaitu ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, yaitu malaikat apa? Raqib dan Atid gitu ya. Tapi juga dimaknai juga ada malaikat yang menjaga supaya kita ini selamat, sehat ya, terjaga. Ya, terutama dari orang-orang beriman itu selalu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya untuk menjaga. Ya, menjaga daripada orang-orang yang beriman tadi. Baik, ma kullu nafsin illa aukala biha malakul raqibin. Ya, dan tidaklah setiap jiwa itu kecuali Allah mewakilkan atau Allah menjaganya, yaitu ada malakul raqib, malik atau istilahnya malaikat yang selalu mendampinginya. Yang apa? Yahfadhu alaihi amalah, yang senantiasa menjaga, menulis, memelihara amalah, yaitu amal-amalnya, lituhasabu alaihi yaumil qiyamah, supaya nanti bisa dihisab pada hari kiamat ya. Itulah namanya malaikat raqib dan atid. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, maka setiap diri pribadi kita itu senantiasa tercatat amalnya baik maupun buruk. Walaupun ada penelitian juga tentang rahasia tulang ekor Pak ya. Jadi tulang ekor itu dalam hadis dikatakan bahwa sesuatu yang nantinya ketika seseorang meninggal itu tidak hancur Pak ya, kecuali ya, tidak hancur ya, dan Allah nanti akan menyusun kembali manusia itu ya, itu mulai dari apa? Tulang ekor. Sementara kalau kita perhatikan di tulang ekor itu pula yang artinya adalah, kalau kita lihat secara medis ya, mungkin Bapak Ibu yang dari medis bisa menganalisis itu, pusat sarafnya seluruh anggota tubuh ini ya berada di tulang ekor. Kalau tulang ekornya sudah patah itu ya,
itu biasanya apa? Lumpuh semuanya. Nah itu kalau dari segi fisiknya. Tapi kalau dari segi metafisik, sebenarnya kalau dalam kajian spiritual orang-orang timur ya, ini kajian mungkin boleh jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya, bahwa di situ memang ada suatu pusat energi yang memang dari dirinya sendiri ya. Mungkin Pak Yayan pernah belajar itu. Jadi di dalam tulang ekor itu suatu sifatnya metafisik, kemudian akan ada jalur titik-titik spiritual ya. Kalau dalam bahasa spiritual itu namanya cakra ya, apa sampai ke atas. Tapi ini nggak usah saya kaji di sini karena ini adalah bukan dari kita. Tapi sebenarnya di dalam diri pribadi kita ini secara fisik manusia seperti ini, tapi secara batin ya, karena manusia ini kan makhluk yang sempurna ya, sehingga susunannya pun juga sangat sempurna. Sehingga kalau kita perhatikan, nah kalau pengalaman kemarin saya ketika menghadapi tetangga kita yang kesurupan itu juga memang itulah kehebatan manusia. Ada sisi dimensi-dimensi yang memisahkan diri kita dengan makhluk gaib ini ya. Dan kita ini punya benteng diri supaya mereka tidak bisa masuk di dalam diri kita gitu ya. Baik, jadi itulah keunikan manusia yang sangat sempurna yang Allah berikan segala sesuatunya memang kepada Khalifah fil ard, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Bapak sekalian saya hormati, jadi ada satu malaikat atau istilah yang senantiasa menjaga menulis amal kita ini dalam rangka untuk lituhasabu alaihi yaumil qiyamah, supaya nanti Allah itu menghisab gitu kan, yaitu diri kita ini ketika di hari kiamat akan diperhitungkan semua amal baik buruk kita. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca imam kita Pak Wilis, bahwa apa tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal kita ya, sebiji zarah kebaikan itu akan ditampakkan itu. Ya, begitu juga kebalikannya ya, kalau kebaikan itu akan ditampakkan, kejelekan ditampakkan, kebaikan juga ditampakkan. Dan itu memang tadi yang dalam bahasa lain itu ada yang mengkaji istilahnya di tulang ekor itulah sebenarnya kalau dalam bahasa komputer itu chipnya itu istilahnya ya. Jadi semua amal perbuatan ini disimpan di situ supaya sehingga tadi dikatakan Allah akan menyusun kembali manusia itu dari tulang ekor itu. Hadisnya riwayat Muslim itu saya baca ketika saya bahas tentang hari kiamat itu, kebangkitan saya menemukan hadis itu ya. Kalau saya hormati, kemudian ayat berikutnya, fal yang dzuril insanu mimma khuliq, fal yang dzuri maka hendaklah al insan manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Jadi Allah memberikan pengajaran ilmu kepada kita sekalian. Kalau dulu berarti kepada orang-orang jahiliyah gitu kan, itu apa? Suruh memperhatikan sebenarnya manusia itu diciptakan dari apa gitu. Ini sebenarnya ngajari kepada kita untuk supaya kita ini hidup tidak sombong, Pak. Karena sombong itu amalan atau perbuatan yang menjadikan istilahnya tidak akan masuk surga, maksudnya begitu Pak ya. Kalau ada sombong di dalam diri kita walaupun hanya sebiji zarah kecil aja, sebiji atom gitu ya. Nah, jadi artinya memang harus dihindari supaya kita tidak kena penyakit yang namanya sombong itu. Maka fal yang dzuril insan mimma khuliq, dan dalam setiap diri pribadi itu memperhatikan dari mana dia diciptakan, dari mana diciptakan manusia itu. Gitu Pak ya. Jadi ini sangat ilmiah sekali Pak. Allah katakan di sini khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan adalah mimma indafiq, yaitu dari air yang memancar. Ya. Kalau bahasa biologi dikatakan air sperma Pak ya, air mani itu. Kalau di ayat Al-Quran yang lain, surat Al-Mu'minun itu namanya nutfah laki dan nutfah perempuan. Nutfah laki itu namanya sperma, nutfah perempuan namanya apa? Ovumnya. Jadi itulah asal muasalnya manusia. Jadi khuliqa mimma indafiq.
gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tafsirnya, fal yang bil insan al munkir lil ba'ats mimma khuliq, dan adalah memperhatikan manusia ini terutama adalah manusia yang ingkar tentang hari kebangkitan, mimma khuliq, dari mana dia diciptakan, liya lama anna i'adata khulqil insani laisa ta'asubu min khulqil awalan. Jadi supaya mengetahui ya, ketika nanti mengembalikan diciptakan lagi ulang manusia ini, laisat asab, yaitu tidak sukar bagi Allah, tidak sulit bagi Allah ya, daripada menciptakan di awalnya dulu. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Tuhan kita yang senantiasa mudah sekali untuk menghidupkan kembali dari kematian kita nanti. Ya, kalau dalam bahasa tafsirnya tadi lebih mudah daripada dari dulu nggak ada diadakan, ya, kemudian setelah nggak ada kemudian diadakan, terus mati kemudian hidupkan kembali, itu mudah bagi Allah, ya, sangat mudah sekali. Ya, jadi kita ini tidak boleh mengingkari adanya hari kebangkitan, bahwa diri kita nanti akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tadi mengatakan yaitu bahwa fal yanzuril insan mimma khuliqa mimma inda ya. Ya, jadi dalam tafsirnya dikatakan adalah manusia yang ingkar dengan kebangkitan itu harus memperhatikan bagaimana dirinya itu diciptakan, dan supaya mengetahui bahwa Allah itu mudah sekali untuk menghidupkan kembali dari kematian yang di dunia ini. Kemudian yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ya, jadi kalau yang tadi dikatakan khuliqa mimma intabit, yaitu manusia diciptakan itu dari air yang memancar, yaitu sperma, air mani ya. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ya, yang keluar min baini sulbi, dari tulang sulbi, wa tara'ib ya, dan tulang dada. Jadi kalau dalam tafsirnya itu kita lihat di sini bahwa khalaqa min maniyyin mansabbin bisru'ah birrahim. Jadi yaitu manusia itu diciptakan dari mani yang memancar dengan cepat, birrahim, yaitu di dalam rahim, ya, di dalam rahim. Yakhruju min baini sulbir rajul, yaitu keluar dari sulbi seorang laki-laki, wa sadrul mar'ah, dan dari dadanya wanita. Jadi itulah Allah takdirkan, yaitu merupakan sebuah makhluk hidup di awalnya ketika ada pertemuan yang namanya sel sperma dan ovum, di mana di rahim, yaitu di rahimnya seorang wanita. Ya, jadi itu berasal dari tulang sulbi, berarti dari tulang sulbi, tulang belakang ya, tulang ekor itu, kemudian dan dari tulang dada itu ya, dari sel telur itu. Nah, ini nanti kajian detailnya pasnya orang medis yang tahu persis ya bagaimana prosesnya itu. Ya, jadi kalau dalam tafsirnya memang ya bahasa tafsir yang sifatnya umum, detailnya ya diteliti secara ilmiah oleh para medis ya, dokter dan lainnya. Baik, kemudian ayat berikutnya adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu, ya, sesungguhnya dia Allah taala ala raj'ihi, yaitu atas mengembalikannya itu laqadir, benar-benar sangat kuasa. Artinya ketika manusia nanti meninggal, ya tadi sudah di awal penciptaan diceritakan, kemudian kok dibangkitkan ulang, itu mudah sekali bagi Allah. Laqadir artinya sungguh sangat kuasa sekali bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang namanya manusia itu dari kematiannya. Ya, jadi innalladzi khalaqal insana min hadzal ma', jadi sungguhnya Allah yang menciptakan manusia dari air mani tadi itu, laqadir ala raj'i ilal hayati ba'dal maut, yaitu sungguh sangat kuasa ala raj'i untuk mengembalikan ilal hayati, yaitu dari kehidupan kembali ba'dal maut, setelah mati. Jadi ini memberikan penjelasan sangat mudah sekali bagi Allah, yaitu menghidupkan kembali dari kematiannya manusia.
Nah, berikutnya yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, pada hari itu, yaitu hari kiamat, Pak. Ya, setelah hari kiamat itu tublas sarair, yaitu Allah akan menampakkan as-sarair, yaitu rahasia-rahasia. Sir itu namanya as-sarair. Jadi Allah akan menampakkan yang namanya rahasia-rahasia. Artinya apa? Ya, rahasia-rahasia sesuatu amal yang dilakukan oleh manusia itu semuanya akan ditampakkan. Jadi tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang ketinggalan, semuanya nampak. Ya, mungkin kalau kajian zaman dulu tafsir itu ya tidak apa secanggih zaman sekarang. Kalau sekarang sudah ada CCTV, ya, sehingga kita lebih mudah mencerna ayat-ayat yang seperti ini. Manusia aja bisa membuat produksi alat untuk merekam atau apa yang dilakukan oleh manusia itu, kemudian dimunculkan kembali, dan itu bagi Allah sangat mudah sekali. Ya, jadi artinya nanti akan ditampakkan semua apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat surat Yasin itu, bahwa pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari ini itu mulut kita ditutup, Pak. Mulut manusia ini ditutup. Nah, al-yauma nakhtimu ala afihim wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan ini yang bicara itu. Atau syatir julum, dan kaki-kakinya itu menjadi saksi. Jadi yang bicara nanti bukan mulut lagi, Pak. Ketika pada hari itu yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Nah, sedangkan kaki kita itu menjadi saksi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya, sehingga di sini Allah mengatakan yauma tublas sarair. Jadi pada hari itu Allah akan tampakkan itu sesuatu yang sifatnya rahasia, atau istilahnya yang dulu di dunia ini mungkin tidak nampak dari orang lain, tapi Allah akan tampakkan pada saat itu. Nah, di dalam tafsirnya dikatakan yauma tukhtabaru sarair fima yakhfadu, yaitu hari di mana telah ditampakkannya yang namanya sifatnya rahasia. Jadi Allah akan tampakkan betul di situ. Wa yumayyizu yadfa'u biha an nafsi. Ya, wa yumayyizu as-salih minha minal mafasid. Dan Allah pada saat itu memisahkan mana yang perbuatannya saleh baik dan mana yang perbuatan fasid, yaitu perbuatan jelek. Fama lil insani min quwwah yadfa'u bi an nafsi wa ma lahu min nasir yadfa'u anhu adabillah. Jadi fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi tidaklah bagi manusia itu memiliki kekuatan. Fama lahu, maka tidaklah bagi manusia itu min quwwatin, memiliki kekuatan, wala nasir, dan tidak pula manusia itu mempunyai penolong. Jadi pada saat itu, Pak, manusia tidak punya kekuatan, nggak bakalan ngeyel dan nggak bakalan membelot ya, nggak patuh itu, semuanya patuh pada Allah Ta'ala. Ya, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi bagi manusia itu tidak memiliki kekuatan dan juga tidak memiliki penolong pada saat itu. Ya, fama lil insani min quwwatin yatawabiana. Jadi tidak ada kekuatan untuk menolong dirinya, dan juga tidak ada pertolongan dalam rangka untuk menghadapi siksanya Allah. Yadfa'u anhu adabillah. Jadi menghadapi siksanya Allah itu tidak bisa itu. Ya, jadi tidak bisa. Kalau Allah berkehendak menyiksa hambanya, manusia ini, maka itu pun juga terjadi. Tidak akan menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah pada saat itu. Baik, ini kemudian ditutup dengan sumpah lagi, Pak. Wassama idzatir raj'i, wassamai, dan demi langit dzatir raj'i, yaitu yang senantiasa mempunyai atau mengandung hujan yang terus menerus. Jadi Allah bersumpah di sini demi langit lagi, Pak. Jadi wassama idzatir raj'i, yaitu wassama idzatil matar mutakarrib, langit yang senantiasa menurunkan hujan yang terus menerus. Jadi hujan dikatakan di sini adalah ar-raj'i. Tadi saya itu awalnya melihat dari segi maknanya. Jadi kata raj'i itu artinya kan kembali. Tapi kenapa kok diartikan hujan terus menerus itu? Saya teliti, saya kaji dalam kamus itu, ternyata yang namanya hujan itu kan berasal dari apa? Air dari bawah, dari bumi, kemudian
diangkat atau menguap, diuap jadi mendung, terus kemudian kembali lagi ke bumi gitu ya. Makanya kalimatnya itu dzatir raj'i ini. Awalnya ketika saya baca tadi saya bingung, ini kata-kata raj'i ini tapi kok dimaknai hujan yang terus menerus. Oh ternyata roja itu yang kembali, maksudnya apa? Yaitu kembali air yang dari bumi kemudian menguap ke atas, balik lagi ke bumi ya, sehingga Allah bersumpah was-sama'i dzatir raj'i ya, dan demi langit yang senantiasa memiliki sesuatu yang kembali, yaitu hujan yang terus menerus. Ya ini kalau kita perhatikan itulah mukjizatnya Quran Pak ya. 14 abad silam atau 15 abad yang silam membahas sesuatu yang seperti ini ya. Para sahabat saat itu ya nggak sampai pikirannya jauh bagaimana teknik hujan, nggak sampai dipelajari begitu. Yang mungkin percaya, yakin ya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang aja baru kita teliti secara ilmiah bagaimana proses terjadinya yang namanya hujan gitu ya. Tapi Allah sudah memberikan ayatnya ini, yaitu dengan sumpahnya was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang senantiasa menurunkan air hujan yang selalu terus menerus, yaitu dzatul matar mutakarrir, wal ardi ya, dan demi bumi dzati tashaqquk biha yatakhalliha min nabat ya, wal ardi dzati sad'a, dan demi bumi yang memiliki as-sad'a, itu artinya adalah tumbuh-tumbuhan Pak. Jadi kalau kita runtut urut-urutannya seperti kita saksikan di sekitar kita sekarang, setelah kemarin kemarau begitu panjang, kemudian sekali ada hujan dan hujannya sudah mulai deras, maka bumi saat itu di sini dikatakan adalah akan tumbuh tadi. Ya, dalam tafsirnya dikatakan di sini adalah wal ardi dzatus tashaqquk, yaitu memiliki sesuatu yang membelah, memecah gitu ya. Bima yatakhallah min nabat, karena saat itu telah tumbuh min nabat, yaitu dari tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi karena kena hujan gitu ya, kemudian bisa membelah yang namanya bumi ya, dan kemudian tumbuhlah yang namanya tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, menyela-nyela itu ya takhallal ya. Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah innahu laqaulun fasl. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah laqaulun, firman Allah Ta'ala, fasl yang terpisah. Maksudnya apa? Sesungguhnya Quran itu adalah isinya memisahkan antara yang hak dan yang batil, memberikan penjelasan Quran itu adalah mana yang benar dan mana yang salah. Jadi untuk alat ukur Pak, benar dan salah, kita ini kembalinya kepada apa? Al-Quran gitu kan. Makanya kenapa kita adakan kajian 2 pekan sekali ini, dalam rangka untuk supaya ngerti kira-kira amal perbuatan kita itu sudah terukur dengan timbangan yang asli. Dan timbangan kita itu apa amal perbuatan? Ya Quran ini sesuai nggak dengan Quran dan hadis kan itu. Baik, innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Quran itu bil hazl, yaitu dengan diciptakan atau dikalamkan oleh Allah dengan sendal gurau. Jadi betul-betul kalam Allah yang datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yaitu di sini di tafsirnya dikatakan bahwa innal Qur'ana laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu adalah sebuah firman Allah Ta'ala yang memisahkan bainal haqqi wal batil, yaitu memisahkan antara perkataan yang hak, benar, wal batil, dan batil. Wa ma huwa bil hazl, dan tidak sia-sia atau istilahnya tidak perkataan yang sifatnya sendal gurau, bukan. Wala yajuzu lil makhluk ayyaqsima bi ghairillah. Jadi tidak boleh lil makhluk, bagi makhluk itu untuk bersumpah dengan selain Allah. Wa illa faqad asyraka, kalau seandainya bersumpah ya dengan nama selain Allah, itu asyraka, termasuk perbuatan apa? Syirik. Jadi kalau kita misalnya ada orang ya, biasanya sumpah itu dipakai untuk apa? Untuk meyakinkan ketika ada tuduhan pada seseorang kan gitu ya. Maka seseorang itu biasanya kemudian disuruh apa? Bersumpah. Salah satunya itu misalnya. Ya, sumpah. Atau mungkin mendapatkan amanah jabatan. Ada namanya ya, sumpah apa? Jabatan. Jadi kalau dalam kasus di sini adalah sumpah, terutama dalam apa namanya? Menguatkan ya apa yang dilakukannya, itu ketika bersumpah itu harus dengan kalimat, yaitu dalam bahasa Arab bisa wallahi, bisa tallahi, demi Allah.
Jadi tidak boleh bersumpah itu dengan demi apa namanya makhluk Allah ya, misalnya demi gunung kawi misalnya, wah gitu ya, atau tempat yang dikeramatkan demi sendang apa gitu ya, gitu. Itu tidak boleh. Jadi kita Islam, manusia ini seorang berislam bersumpah harus apa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan wala yajuzu lil makhluk, ya, maka tidak boleh makhluk ini bersumpah bi ghairillah. Wa illa faqad kafara. Kalau itu dilakukan maka termasuk perbuatan syirik. Baik, Bu, yang saya hormati, berikutnya adalah innahum yakiduna kaida. Ini baru bahas tentang orang-orang kafir musyrik jahiliyah. Innahum, sesungguhnya mereka orang kafir musyrik jahiliyah itu adalah yakiduna, senantiasa membuat tipu daya, tipu muslihat. Kaida yaitu tipu daya yang benar-benar luar biasa. Hanya sekedar untuk menghalau atau apa namanya supaya tidak berkembang ya, istilah mencegah perkembangan dakwah Rasulullah saat itu, maka orang-orang kafir Quraisy itu membuat tipu muslihat, ya, membuat tipu rekayasa demikian rupa supaya Nabi Muhammad tidak menyebarkan dakwah Islam pada saat itu. Makanya pada periode Mekah dakwahnya Rasul itu lebih lama daripada Madinah. Berapa lama itu kalau di Mekah? Kan jumlahnya 2-3 tahun ya. Itu Madinah itu hanya 10 tahun, tapi kalau Mekah berapa? Sekitar 13 tahun, lebih lama. Ya, lebih lama. Ya, lebih lama, tapi memang isinya ayat-ayat Al-Quran yang turun pada saat itu masalah keyakinan, masalah percaya. Baik, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Saya pun, kata Allah, aku pun juga memiliki tipu daya untuk kalian semuanya, gitu ya. Jadi artinya adalah di dalam tafsirnya dikatakan bahwa innal mukadzibina lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berdusta lirrasul atau orang yang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walil Qur'ani, dan tidak percaya pada Al-Quran itu, yakiduna wa yutabiruna, mereka membuat tipu muslihat, wa yutabiruna, dan mengatur sedemikian rupa, liyadfa'u bikaidihim, yaitu supaya menahan, menolak ya, dengan tipu daya mereka menolak apa? Al-haqqa, kebenaran, wa yu'ayyidul batil, dan menguatkan kebatilan. Jadi artinya orang-orang Arab jahiliyah itu mempunyai prinsip, yaitu bagaimana menolak yang namanya kebenaran, justru menguatkan yang namanya kebatilan, ya. Menolak kebenaran malah justru menguatkan, menjalankan kebatilan. Nah, gitu ya. Wa akidu kaida lidzil haqq. Allah berfirman, wa akidu kaida, aku pun juga, kata Allah, bisa merekayasa dan menampakkan yang sebenarnya al-haq, benar, itu benar. Walau karihal kafirun, walaupun tidak senang itu orang-orang kafir. Ya, fala tasta'jil lahum ayyuhar rasul. Ya, janganlah engkau minta tergesa-gesa untuk mereka ya Rasul, ya Muhammad, itulah biinzalil iqabihim. Ya, jadi Nabi Muhammad diminta atau dia arahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu famahil kafirin amhil murwaida. Ya, di mana yaitu janganlah engkau minta cepat-cepat wahai Rasul untuk memberikan azab kepada mereka, itu jangan. Bal amhilhum wa wirhum qalilan, akan tetapi ya pelan-pelanlah mereka ini, dan tunggu sejenak, tunggu sebentar, ya, tunggu sebentar, nanti Allah akan kasih azab kepada mereka. Wala tasta'jil lahum, ya, janganlah engkau meminta untuk dipercepat untuk mereka itu yang namanya azab. Wasatara ma yakhillu bihi minal azab wal nakali wal 'uqubah wal halak. Engkau ya Muhammad akan melihat bagaimana Allah akan menurunkan azab, menurunkan penyiksaan, menurunkan kehancuran kepada mereka orang-orang yang menolak ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Bapak Ibu sudah saya hormati, jadi ini tafsir dari surat Al-Tariq. Yang jelas inti poinnya yang pertama yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa Allah bersumpah ya dengan makhluknya, yang mana secara ilmiah ternyata betul-betul makhluk yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebuah pelajaran ya yang ada di dalamnya, bahkan sesuatu yang dulunya belum terjadi sekarang bisa diketemukan. Yang kedua, di sini intinya adalah bagaimana Allah mengingatkan kepada kita sekalian, terutama adalah sebagai manusia, bahwa suatu saat ketika nanti akan dibangkitkan itu mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Caranya adalah bagaimana kita perhatikan di saat awal diciptakannya diri kita,
dan ini fungsi manfaatnya adalah supaya diri kita manusia terhindar dari sifat yang namanya sombong. Jadi cara mengobati sombong, Pak, kita harus ingat di mana, bagaimana kita ini awal diciptakannya. Jadi penyakit hati itu kan banyak, ya. Tapi setiap penyakit hati itu harus ada obatnya. Obatnya apa? Kebalikannya gitu loh. Yang namanya sombong itu berarti kan dia merasa gede, kalau Jawa ya, merasa dirinya paling pinter lah, paling kaya lah, paling hebat lah, begitu itu kan jadi sombong. Nah, caranya bagaimana? Dilihatlah bagaimana kelemahan manusia, terutama adalah di saat dulu di awal diciptakannya. Kayak ini misalnya penyakit sombong. Kalau penyakit iri dengki, Pak, iri dengki itu apa tuh? Iri dengki itu? Iya, kemarin atau istilahnya apa namanya? Ya merasa tidak senang itu. Kalau ada temennya, saudaranya, tetangganya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi masalah malah justru malah seneng. Nikmat itu balik ke dirinya. Nah itu yang jadinya. Itu namanya iri dengki. Cara ngobatinya bagaimana? Dibalik, Pak, definisinya. Cara ngobatinya adalah kita harus merasa senang, bahagia ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Jadi kenikmatan orang lain kita pun juga merasakan apa? Bahagia, itu ya. Apalagi penyakit, jadi ada sombong, ada iri dengki, ada lagi, Pak, malas malas beribadah. Berarti harus dilawan dengan semangat beribadah. Jadi cara melawan, seperti cara mengobati penyakit hati itu harus dilawan dengan apa? Kebalikannya. Baik, bahwa saya hormati, kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran Karim ya mengajarkan kepada Nabi Muhammad pada saat itu, Allah mengingatkan, janganlah engkau ya Muhammad, yaitu meminta tergesa-gesa untuk memberikan azab kepada mereka yang apa namanya mengingkari engkau ya, tapi pelan-pelan, tunggu saatnya engkau akan menyaksikan bagaimana Allah memberikan siksaan atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kerasulan atau istilahnya diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, buat saya hormati, saya kira sampai di situ apa yang kita kaji pada surat Al-Tariq ini, semoga memberikan manfaat bagi kita sekalian dan bisa kita adakan tanya jawab ya sambil santai setelah ini. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.